Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Padalarang dan Bapak Wakasek Kesiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali Kelas dan siswa-siswi kelas 10 yang berada di aula maupun yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom, YouTube, dan Live IG yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tidak terhingga, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam pembukaan MPLS kelas 10 SMA Negeri 2 Padalarang. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya. Semoga mendapat syafaat dari beliau di hari pembalasan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai pembawa acara dengan Budian. Saya Yudi Ahmad Junaidi yang akan bacakan susunan acara MPLS kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 selengkapnya sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan acara MPLS siswa kelas 10 oleh kepala sekolah sekaligus penyematan tanda peserta kepada peserta MPLS. Acara kedua, materi kebijakan Jakmar Masagi oleh kepala sekolah. Acara yang kedua, orientasi dan informasi MPLS oleh seksi acara. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai acara MPLS ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, pembukaan kegiatan MPLS oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padalarang sekaligus pengematan tanda peserta kepada peserta MPLS 2020 kepada Ibu Tuti Purnawati MPD. Kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara, juga hadirin sekalian yang hadir di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekalian, seluruh peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 telah hadir di ruangan ini sebagai perwakilan dan telah hadir di dalam ruang virtual ini. Yang terhormat juga selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Kesiswaan beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek serta staf, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini mewakili Bapak Ibu guru yang lainnya yang berada di rumah atau di ruang virtual ini, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua bersama-sama untuk melaksanakan pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi seluruh peserta didik kelas 10 atau siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak sekalian, kegiatan MPLS ini
biasanya kita melaksanakannya secara tatap muka di lingkungan sekolah. Karena sejatinya kegiatan MPLS ini adalah masa kalian untuk mengenal baik itu keberadaan sekolah, lingkungan sekolah, komponen-komponen sekolah, Bapak Ibu guru, atau struktur kurikulum dan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Namun demikian, dengan kondisi pandemi seperti saat ini, kita semua melaksanakannya secara virtual. Harapan saya, tentu saja kegiatan ini sekalipun dilaksanakan secara virtual tidak mengurangi esensi atau makna dari kegiatan ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS ini, kalian nanti akan belajar tentang bagaimana kepemimpinan, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Padalarang, bagaimana kegiatan-kegiatan baik ekstra dan ekstrakurikulernya dilaksanakan di SMA Negeri 2 Padalarang, serta seluruh kegiatan lainnya, termasuk siapa Bapak Ibu gurunya, siapa pengajar mata pelajaran A, B, dan C, semuanya nanti akan kami sampaikan sebagai pengenalan kepada kalian semua pada kegiatan ini. Anak-anakku sekalian, sekalipun dilaksanakan secara virtual, kami berharap anak-anak semua dapat mengikutinya secara sampai dengan tuntas dan penuh semangat ya, agar seluruh kegiatan yang kami sampaikan betul-betul sampai sesuai dengan tujuan. Jadi itu tadi tujuannya, di mana kami ingin memperkenalkan bagaimana lingkungan sekolah, karena bukan tidak mungkin ada di antara kalian yang sama sekali belum mengenal di mana itu SMA 2 Padalarang ya, seperti apa penampakannya ya, siapa saja Bapak Ibu gurunya, lalu nanti saya akan dibimbing oleh siapa. Nah, jadi harapannya dapat kalian mengikutinya sebaik-baiknya sampai tuntas sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, mulai dari hari Senin ini hingga hari Jumat nanti. Maksimalkan kegiatan ini sebagai masa pengenalan. Ya. Selain itu juga pada kegiatan ini kalian nanti akan belajar bagaimana kepemimpinan, ya, bagaimana berorganisasi, kemudian juga bagaimana sekolah ramah anak itu, sekolah adibrata itu seperti apa, ya, karena kita ini adalah merupakan salah satu sekolah yang sedang menuju adiwiyata tingkat nasional. Kemudian juga bagaimana cara belajar yang akan dilaksanakan oleh sekolah ini selama dalam masa pandemi ini, karena memang kita harus terbiasa dengan situasi yang tak biasa. Anak-anakku sekalian, seluruh kegiatan ini kami kemas dalam acara ini, mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik ya, dan dipahami sepenuhnya oleh kalian. Apabila ada hal yang kurang dipahami, boleh kalian nanti tanyakan ya kepada Bapak Ibu guru pendamping ya, ada ketua kelompok, Bapak Ibu pembimbing kelompok ya, pembimbing kelompok ya Pak, ada Bapak Ibu guru pembimbing kelompok kalian, nanti silahkan komunikasi ya dengan Bapak Ibu guru pembimbing kelompoknya, karena kalian semua belum dibagi kelas ya. Jadi placement test yang sudah dilakukan tempo hari itu masih dalam proses penilaian dan masih dalam proses pembagian kelompok sesuai minat yang diinginkan dan hasil placement test itu ya.
Sehingga dalam masa MPLS ini, kalau sekalipun nanti kalian dikenalkan Bapak Ibu wali kelas, diingat saja bahwa wali kelas 10 MIPA 1 dan seterusnya itu siapa. Nanti apabila kalian kebagian di 10 MIPA 1, Bapak sudah ingat Ibu atau Bapak wali kelasnya adalah Ibu A atau Bapak A, gitu ya. Karena pembagian kelas belum dilakukan. Jadi sementara ini kalian dikelompokkan dalam grup-grup ya, atau dalam kelompok-kelompok dengan mentor atau dengan pembimbing Bapak Ibu guru. Nah, anak-anakku sekalian, kita berada dalam adaptasi baru ya. Kita memulai kebiasaan yang tak biasa. Untuk itu harapan kami, anak-anakku sekalian, tetap semangat menjadi pejuang untuk melawan pandemi ini. Pejuang yang tetap di rumah, tetap belajar dari rumah dengan senantiasa memperhatikan protokol kesehatan. Ingat 3M ya. 3M-nya mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Lakukan itu mulai dari kalian ya, karena kalian adalah pejuang yang akan berjuang bersama kami melawan pandemi ini. Semoga semua ini segera berlalu sehingga nanti kita akan cepat bertemu ya di ruangan atau di sekolah kebanggaan kita, Sekolah Kreatif SMA Negeri 2 Padalarang. Anak-anakku, tidak banyak hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini, hanya permohonan maaf saja. Barangkali tadi saya terlambat bergabung di sini karena saya terlebih dahulu membuka kegiatan serupa MPLS di SMA Negeri 1 Cisampang. Perlu diketahui pula anak-anakku sekalian yang tersayang, bahwa saya adalah pelaksana tugas di SMA Negeri 2 Padalarang ini ya, pelaksana tugas kepala sekolah, sementara menggantikan kepala sekolah sebelumnya yang purna tugas. Namun kemarin sudah ada pelantikan bahwa kepala sekolah selanjutnya yang akan meneruskan seluruh kegiatan atau memimpin seluruh kegiatan di SMA Negeri 2 Padalarang adalah Bapak Dr. Andes Haji Dr. Suhanda MPD yang dialih tugaskan dari SMA Negeri 1 Cipete ke SMA Negeri 2 Padalarang ini. Namun demikian, karena sampai saat ini belum dilaksanakan sertijab atau serah terima jabatan, sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan di sekolah ini masih menjadi tanggung jawab saya. Sekali lagi mohon maaf karena tadi acaranya memang serentak ya di seluruh Jawa Barat. Hari ini adalah melaksanakan kegiatan pembukaan MPLS. Sementara saya tidak bisa dimulai ya. Jadi tetap di sana dulu, sebagian baru hari di sini dulu ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, juga Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir di rumah mengikuti kegiatan ini. Atas permintaan panitia, izinkan saya membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Padalarang. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri Padalarang, maksud saya di SMA Negeri 2 Padalarang dengan resmi dibuka. Selamat melaksanakan kegiatan, semoga kalian setiap hari bahagia dengan sajian-sajian materi dari Bapak Ibu Guru, yang Bapak Ibu Gurunya di SMA Negeri 2 Padalarang ini masih muda-muda. Jadi dengan kalian itu nggak jauh lah ya. Oke.
kita pakai yang ganteng, nggak surat ya, nggak usah surat, karena mereka masih muda-muda. Hanya saya barangkali yang paling tua ya di sini. Bapak Ibu gurunya masih muda-muda, penuh semangat, penuh kreativitas, sehingga kita bisa begini. Jadi next lah dengan kalian ya, pasti kalian akan menang. Selamat, semoga sukses, bahagia selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah siswa-siswi yang berada di kelas hari ini adalah tugas sudah dibuka oleh pada perwakilan daripada yang hadir di aula. Internet ya, parem nih. Kan itu disematkan kepada perwakilan daripada yang hadir di aula. Oke, berarti kalian sudah sini menjadi peserta dalam masa yang berada di pakai kabel gimana? Di foto dulu. Konek kan? Oke sih kan? Minta wifi. Itu ada. Saya bapak mau. Kalian yang di luar sana. Terima kasih kepada ibu-ibu guru yang tadi yang sudah menyampaikan pembukaan tentang pada siswa yang berada. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Ibu udah video mungkin speaker. Baik, terima kasih kalinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sambil menunggu persiapan materi atau PowerPoint yang akan disajikan pada kegiatan atau kesempatan saya bertugas menyampaikan materi tentang karakter ya yang dikemas dalam program Jabar Masagi. Jadi mungkin di antara kalian yang berasal dari luar Jawa Barat mungkin baru kali ini ya mengenal apa itu Jabar Masagi. Jadi Jabar Masagi ini intinya ya program yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ya, yang intinya menggali karakter ya, atau membangun karakter masyarakat Jawa Barat ya, dengan konsep berbasis pada budaya lokal. Budaya lokal yang dimaksud di sini adalah budaya Jawa Barat, yang mana Jawa Barat ini agak unik karena memiliki 3 unsur budaya.
Jawa Barat dikenal dengan orang Sunda, ya, orang Priangan. Namun di dalamnya di Jawa Barat ini ada 3 unsur budaya, yaitu Sunda Priangan, ya. Jadi Sundanya orang Priangan, kemudian juga Sunda Cirebonan, ya. Sunda orang Cirebon, ya, yang agak kejawen, ya, kejawa-jawaan, dan Sunda Betawi. Karena wilayah Bekasi itu beririsan dengan daerah Jakarta atau Betawi, sehingga disebut Sunda Betawi. Jadi itulah ya kenapa karakter masyarakat Jawa Barat itu harus berbasis kepada budaya lokal. Karena ada 3 unsur budaya yang ada di Jawa Barat. Ada budaya Priangan, ada budaya Betawi, ada budaya Cirebonan lah ya, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, program pendidikan karakter berbasis budaya yang ada di Jawa Barat ini fokusnya untuk menumbuhkan manusia yang masagi. Kalau masagi itu dalam bahasa Sunda itu maksimal gitulah ya, serba bisa. Ya sekalipun tidak ada ya manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, atau sempurna itu hanya pabrik rokok ya. Jadi tidak ada yang sempurna ya. Nah, namun disebut masagi ini minimal mendekati ke situlah ya. Jadi konsepnya di dalam gambar masagi juga ada 3 warna ya, ada kuning, hijau, dan biru ya. Itu 3 warna itu mencirikan ya, menandakan 3 unsur budaya, yaitu budaya Priangan, budaya Betawi, dan budaya Cirebon. Nah, bagaimana kita karakter yang seperti apa yang disebut masagi sesuai dengan konsep yang diusung oleh penggerak atau pelopor yang mendirikan konsep Jabar Masagi, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat ya, yaitu adalah bagaimana kita belajar merasa atau empati gitu ya, merasa ya, kemudian intinya peduli lah ya, peduli, empati, peduli, kemudian juga kita bisa berbagi dan bisa berkolaborasi. Intinya seperti itu. Bagaimana kita bisa berempati, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa merasakan ya apa yang teman-teman di sekitarnya rasakan, dan bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga ini menjadi satu kesatuan yang akan menumbuhkan itu adalah karakter yang luar biasa. Bagaimana jadinya apabila kita tidak ada empati? Dalam masa COVID seperti ini, saya bangga para siswa-siswi dan keluarga besar SMA Negeri Padalarang di awal masa COVID kemarin sudah punya jiwa empatinya seperti itu ya. Dengan sigap atau dengan tanggap mereka itu mengumpulkan sedikit, walaupun sedikit-sedikit gitu ya, rezeki dari sana sini dikumpulkan, kemudian dibagikan kepada orang-orang atau masyarakat yang terdampak COVID yang ada di sekeliling SMA Negeri 2 Padalarang ini. Nah, itu adalah merasa ya, atau empati, kemudian berbagi. Kalau berbagi, sekalipun kita tidak berlebih ya, anak-anakku sekalian, sekalipun kita tidak berlebih, karena kalau berlebih kemudian berbagi itu biasa ya. Tapi yang luar biasa itu dalam kondisi sempit, dalam kondisi tidak berlebih, kita masih bisa berbagi. Nah, itulah harapan Gubernur Jawa Barat bahwa masyarakat Jawa Barat budaya seperti itu.
peduli, ya, peduli bagaimana kita bisa merasakan teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang terdampak oleh COVID. Karena betul sekali ya, kami sangat bersyukur ya, kami sangat bersyukur, alhamdulillah keluarga besar SMA Negeri 2 Padalarang ini tidak termasuk yang terdampak, alhamdulillah, sehingga walaupun sedikit kami menyisihkan ya untuk rekan-rekan atau untuk teman-teman yang terdampak gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk menjadi manusia yang kreatif, inovatif, sehingga mampu membangkitkan kompetensi dirinya untuk kemajuan dirinya lebih jauh lagi untuk kemajuan daerahnya Jawa Barat dan Indonesia tentunya. Nah, hal ini kita implementasikan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Konsep Jabar Masagi ini sudah ada sejak setahun yang lalu. Ya, sudah setahun yang lalu, sehingga implementasinya pun tidak hanya setahun yang lalu, bahkan di sekolah kami ini implementasi yang terkonsep di Jabar Masagi itu sudah dilaksanakan jauh-jauh hari. Contohnya apa? Ya, ini sesuai dengan visi-visinya ya, di mana visi Jabar Masagi itu kan menumbuhkan masyarakat Jawa Barat yang harmoni tadi ya, harmoni ya. Harmoni itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Sejalan, selaras ya, harmoni, selaras. Jadi tidak patojaiyah, patojaiyah. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, tapi harmoni ya, harmoni, rukun ya, sejalan, tidak cekcok, tidak saling apa ya, gitu ya. Harmoni dengan diri, dengan alam, dan dengan makhluk hidup lainnya. Bagaimana kita bisa harmoni dengan rekan sejawat, bagaimana kita bisa harmoni dengan teman sekelas, ya. Harus seperti apa kita? Bagaimana kita harmoni dengan alam, ya, dengan teman sejawat, dengan teman sekelas, dengan lingkungan, ya, contohnya tadi empati, peduli, dan berbagi. Bagaimana kita harmoni dengan alam? Di sekolah kami, di SMA Negeri 2 Padalarang, kebetulan nih sudah lari jauh-jauh hari ya, bahwa sekarang ini sudah menuju ke adiwiyata tingkat nasional, sehingga belajar harmoni dengan alam. Kalau di sini itu sudah dari dulu gitu ya, sudah alhamdulillah, mudah-mudahan sudah menjadi habit ya, sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan masyarakat SMA Negeri 2 Padalarang ini harmoni dengan alam, yaitu diimplementasikan dalam kegiatan adiwiyata ya, kemudian juga bagaimana kita mengelola sampah, bagaimana kita bisa hemat energi. Itu adalah salah satu contoh kita bisa harmoni dengan alam, serta harmoni dengan seluruh makhluk hidup ya. Jadi kita tenggang rasa ya, tenggang rasa seperti ini. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan ini, maka sesuai visi dari konsep Jabar Masagi ini adalah menghidupkan nilai-nilai dan potensi yang ada. Jadi nilai-nilai yang kita miliki, kita sudah memiliki ini nilai empati, ya, nilai peduli, berbagi, kolaborasi. Ya. Nah, potensi yang ada ini akan kita wujudkan, ya, atau kita apa istilahnya, kita pelajari, kita jadikan pembiasaan yang menjadi karakter warga SMA Negeri 2 Padalarang. Jadi nilai-nilai yang sudah ada itu kita kemas dalam berbagai kegiatan ya. Jadi kalau kenapanya ada Jabar Masagi itu tadi ya, bagaimana kita. Nah, kita kemas di dalam sebuah lembaga pendidikan ya yang ada di SMA Negeri Padalarang 2 ini.
ya. Jadi bagaimana agar kita bisa masagi ya dengan menggali nilai-nilai yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita mengimplementasikannya dalam kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Di mana tadi konsep Jabar Masagi itu adalah yang pertama itu memiliki 4 pilar ya. Yang pertama itu harus cerdas. Ya, jadi warga Jawa Barat itu yang pertama harus cerdas ya. Boleh slide-nya di itu ya. Nah, yang itu ya. Jadi ada 4 pilar ya. 4 pilar karakter masyarakat Jawa Barat yang Masagi. Yang pertama harus cerdas. Yang kedua harus sehat, baik fisik maupun mentalnya. Kemudian juga harus religius, ya, dan berakhlak. Nah, itulah ciri-ciri karakter yang Masagi. Bagaimana kita menumbuhkan karakter yang cerdas? Nah, tentu saja di sekolah ini adalah karena sekolah ini adalah lembaga pendidikan, ya. Maka untuk menumbuhkan karakter yang cerdas itu kami di sini menyiapkan atau menyajikannya dengan melaksanakan seluruh struktur kurikulum yang sudah dirancang di SMA Negeri 2 Padalarang yang diimplementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Nah, namun pada kondisi pandemi ini kegiatan belajar mengajarnya sekarang kita laksanakan secara virtual, ya, baik daring maupun luring. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan karakter atau masyarakat SMA Negeri 2 Padalarang saja ya, kita batasi skupnya, yaitu siswa SMA Negeri 2 Padalarang ini yang sehat secara fisik ataupun mental. Di sini kami dalam kurikulum ada kan agama dan budi pekerti untuk mengasah agar mentalnya sehat. Ada juga bimbingan dan konseling. Nah, ini juga adalah salah satu upaya kami bagaimana menumbuhkan karakter anak SMA Negeri 2 Padalarang yang sehat secara mental. Lalu sehat secara fisik seperti apa? Ada pembelajarannya, ada pendidikan olahraga. Tidak hanya olahraga di kelas ya, kemudian di luar kelas, bahkan kegiatan-kegiatan yang mengasah kesehatan fisik seperti outbound, kegiatan outing. Nah, itu juga selain kita bisa harmoni dengan alam, kita juga bisa melatih kita untuk lebih sehat. Nah, kemudian selanjutnya juga ada kegiatan kebiasaan. Suka ada senam kan ya? Di sini senam pagi gitu ya, secara terjadwal ya, apakah itu seminggu sekali atau sebulan sekali gitu diadakan, atau kegiatan olahraga bersama lah ya, kegiatan olahraga bersama atau dalam event tertentu. Nah, bagaimana juga kita melatih akhlak yang religius. Ya, selain dalam pembelajaran agama dan budi juga kita tergabung di dalam eskul apa romansa eskul apa yang rohis ya, or eskul rohis ya, maaf romansa di sana, eskul rohis ya, eskul rohis itu juga adalah salah satu upaya kami dalam menumbuhkan atau menggaring karakter siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang yang religius. Selain diadakan kegiatan-kegiatan lainnya yang terjadwal, misalnya peringatan-peringatan hari besar atau kegiatan lainnya, kemudian Idul Kurban yang paling dekat ya, kemudian memanggil narasumber ya di dalam kegiatan, suka ada ustadz ke sini ya, suka ada ustadz kondang ke sini. Saya ketika ini juga saya sudah sekali ya dalam kegiatan Isra Nah, itu upaya-upaya kami dalam menumbuhkan karakter yang religius.
Sehingga semua ini apabila harapannya gitu ya, harapannya apabila semua ini sudah kami sampaikan akan membentuk akhlak yang bagus yang menjadi karakter. Bagaimana hal ini bisa menjadi karakter? Tentu saja tidak instan. Ini perlu kegiatan atau pelaksanaan yang berulang-ulang. Anak-anak sekalian, sesuatu hal untuk bisa menjadi karakter itu tidak mudah, ya, atau menjadi habit pada diri kita. Nah, sekarang salah satu contoh saja. Kalau tidak, kalau kita bilang iya, maka bahasa tubuhnya sederhana. Mengangguk atau menggeleng. Mengangguk ya mengangguk. Nah, ada yang bilang iya, tapi menggeleng. Tapi kalau menggeleng itu adalah tidak. Yang mengangguk, tidak menggeleng. Sebenarnya tidak ada konsep kalau ya itu harus mengangguk atau tidak itu harus menggeleng, tidak ada. Tapi itu adalah kebiasaan. Karena sudah menjadi habit, jadi kita menjadi refleks bahwa ya betul, oh bukan, nah pasti. Sebenarnya konsep di dalam Kristen tidak ada hubungan kalau yang harus begini, harus ada. Nah itu ya, sehingga menjadi habit. Karakter pun demikian, anak-anak sekalian. Jadi sehingga Bapak Ibu Guru mohon bersama. Jadi apabila kita ingin membentuk anak dari A seperti menjadi B, ya, dari belum baik menjadi lebih baik, memang butuh waktu, memang butuh proses. Karena untuk menjadi habit itu perlu waktu yang lama. Menurut penelitian, menurut risetnya Stephen Covey, ya, bahwa sesuatu hal akan menjadi habit itu apabila dilakukan minimal selama 40 kali berturut-turut tanpa putus. Coba kalau misalnya sampai kecil saja, suka kesiangan saja, sampai Bapak Ibu pikir atau memulai kelas, udah galau. Nah, apakah kesiangannya itu sudah menjadi habit atau apa? Itu juga harus kita Bapak Ibu, dan kita juga langsung menjudge. Siapa tahu kesiangannya itu karena apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kesiangannya sudah menjadi habit, nah ini PR. Bagaimana kita mengubah habit tersebut agar tidak menjadi kesiangan terus? Nah, PR-nya yaitu harus dilaksanakan selama 40 kali berturut-turut tanpa putus. Menurut risetnya seperti itu. Kalau misalnya putus 9 kali ternyata kesiangan, paling lagi mau lagi. Berarti itu belum jadi habit. Nah, kalau sudah 40 kali tanpa putus itu bisa menjadi habit atau berkesan. Pun untuk karakter-karakter yang lainnya, yang mana banyak sekali tadi untuk kita bisa harmoni dengan teman, untuk bisa harmoni dengan mereka, untuk bisa harmoni dengan alam. Nah, jadi itu seperti apa kita membiasakan mereka agar ini menjadi kebiasaan yang baik. Apakah kita sudah harmoni dengan alam? Bagaimana kita sudah menjadi habit, ya, harmoni kita dengan alam? Masih adakah yang suka buang sampah sembarangan? Tidak ada ya. Saya gemes ya kalau lihat kadang di mobil, kemasan minuman, gitu. Enak aja begitu ya. Padahal buang-buang sampah seperti itu. Nah itu karakternya, ya kalau saya bilang maaf ya, jadi bagusnya bagaimana kita membiasakan diri untuk harmoni dengan alam. Kecil saja, nggak usah yang buruk-buruk. Patuhlah dengan membuang sampah yang benar. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan buanglah sampah pada temannya. Ya, temannya ya. Atau kalau mantan boleh, buanglah mantan pada temannya boleh. Ada sampah pada temannya jangan ya.
berangkat boleh. Sampah nih yang perlu menjadi bibit masyarakat di sini. Punten ya, kalau misalnya ada maaf, misalnya ada bapak ibu yang berada di mana di sana ya, saya melihat di sepanjang jalan, kalau setiap kali saya berangkat kerja, ya, sore-sore jalan bersih. Begitu pagi-pagi saya pergi kan masih berkabut ya kalau dari sepanjang lembang sampai Cisarua sampai ke sini di jalan yang Kolonel Masturi, jalan yang paling panjang di KBB itu jalan Kolonel Masturi dari Lembang sampai Cimahi ya. Di jalan Kolonel Masturi itu pinggir jalan kantong-kantong sampah, keresek-keresek sampah, bahkan ada yang di kawasan sisi jalan dari sini sepanjang jalan. Nah itulah ya karakter yang punten jongkok kalau saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi sengaja sampah dibawa dari rumah simpan aja. Sementara itu yang terlihat ada sebagian kecil. Ada saya lihat hari Sabtu kemarin saya melihat kelompok wakil wanita peduli lingkungan di kelompok kelompok dalam yang bergabung dengan kegiatan peralatan kabut ya, kabut grup kabut. Itu ada kelompok wakil wanita peduli lingkungan. Mereka itu sedang mengambil sampah-sampah yang berjejer di sisi jalan yang dibuang oleh mama atau yang mau masak. Lalu saya lihat dibersihin, diambil. Itu betapa ini ya, karena yang sudah merasa harmoni dengan alatnya hanya sebagian kecil saja. Wanita peduli lingkungan itu hanya kelompoknya banyak 20 orang yang tergabung di dalam kabut. Nah, mereka itu membersihkan sepanjang jalan, mengutin sampah yang dibuat oleh bapak-bapak, air masak disimpan pagi-pagi di sisi jalan. Nah itu. Jadi kita mulailah dari diri kita, sudahlah lingkungan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita jangan mencontoh hal itu. Minimal sampah bekas kita ambil simpan. Kalau bisa dipilah itu lebih keren lagi, ya. Yang mana yang organik, yang mana yang organik, atau kalian bisa ulang itu luar biasa. Coba jadi edit urusan sampah saja sedikit. Artinya itu untuk harmoni dengan malam lebih jauh lagi nanti kita. Nah di sini di SMA Negeri 2 Padalarang karakter itu digali terus, ditanamkan terus supaya menjadi kebiasaan. Jadi jangan kalau nanti kalian ditegur, apabila kalian buang sampah sembarangan di meja nanti ketika ada sumber sampah, pasti ada yang marah-marah. Kelompok bapak ibu guru yang marah-marah. Jangan kaget ya, karena sudah saya suruh untuk marah-marah. Tak apa marah juga, kenapa kamu buang sampah? Ya, ada tim penyapu bersih nanti ke kelas-kelas. Nah karena kalian sekarang ada di rumah, mulailah dari rumah. Ya. Bagaimana mengelola sampah di rumah yang baik, ya? Dipilah, ya yang organik. Misalnya sisa-sisa makanan dibuat aja lubang kecil di halaman, ditimbun di situ, yang lainnya diolah. Ya, jadi jangan terlalu banyak sampah macam-macam dibuang ke tong sampah sehingga nanti proses pengolahannya itu menjadi lebih lama. Salah satu contoh karakternya juga. Nah, nanti di dalam proses menemukan karakter manusia barang makanan ini, nah katanya bagaimana kita bisa sulit belajar untuk merasakan ya, menghargai kehidupan manusia. Bagaimana kita empati ya dari sesama teman, ya, tidak saling benci, tidak saling bergunjing, ya. Pokoknya lakukan yang terbaik dari mulai diri kita saja. Kemudian belajar untuk mengetahui dan mengembangkan akal ya. Jadi artinya mengasah ilmu, ya.
mengasah ilmu, bagaimana kita mengembangkan potensi diri secara keilmuan. Itu harus menjadi karakter kita, karena kita adalah seorang pelajar. Bagaimana kita menampilkan karakter kita sebagai seorang pelajar? Jangan mau belajar, tidak terpelajar, ya, jangan gitu. Nah, tidak ada di sini di SMA Negeri 2 Padalarang siswa yang tidak terpelajar. Kalau urusan pintar dan tidak pintar itu kembali ke usaha kita masing-masing ya. Tapi bagaimana karakter pelajar yang terpelajar, anu yang kolak, anu yang kul, menyakola, ukuran yang kolak. Ketemu orang tua, salam, senyum. Tapi kalau sekarang ini cara salamnya berbeda ya. Cara salamnya atau dengan membuka kepala, gitu ya, atau dengan begini. Cara santunnya kita. Itu orang-orang yang terpelajar. Kemudian jadi tidak hanya pintar, jadi ya. Kalau pintar, urusan pintar dan tidak pintar itu kan tergantung usaha dan kemampuan. Nah, bagaimana kita tidak hanya pintar, tetapi memiliki attitude yang baik. Karena pintar itu kan bisa diasah ya. Kemudian belajar untuk melakukan. Jadi jangan cuma ngomong gitu istilahnya. Rukyat gitu, lakukan. Tidak boleh buang sampah, gitu. Ngomong aja tidak boleh buang sampah misalnya. Saya misalnya, boleh. Saya untuk bilang tidak boleh buang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh ada sampah di sekitar sekolah. Tapi ketika melihat sampah di sekolah, diam-diam baik gitu ya. Kalau dipoto, diposting, bukan diambil dan dibersihkan. Dan ada yang itu sampah dipoto, diposting. Nah itu kalau maksudnya di proyek gitu ya. Lakukan apa sih kalau kita melihat sampah harus melakukan apa? Kemudian juga ini jadinya, jadi artinya itu nanti akan menjadi warga masyarakat Jawa Barat sesuai konsep atau sesuai harapan yang Mas Hadi tadi. Mas Hadi secara keilmuannya bagus, akhlaknya bagus, itu sehat jasmani dan rohani. Nah, konsep pendidikan Mas Hadi ini yang tadi sudah saya jelaskan, sisinya ada. Nah, itu adalah sebelumnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang. Jadi bagaimana kita mengembangkan ya konsep jawaban Mas Hadi tadi, belajar ya untuk memilih hati atau menggali ilmu, menggali kecerdasan, mengasah kecerdasan, dengan melakukan kegiatan pembelajaran, ya, kemudian pembelajarannya, baik itu pembelajaran sains sesuai dengan kelompok mata pelajaran yang kalian minati, artinya sesuai jurusannya ya. Yang IPA belajarnya tentang ilmu sains, yang IPS ya tentang sosial sains gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita belajar dengan cara adaptasi dengan teknologi yang ada saat ini. Ini ada kata-kata kalian yang sedang melakukan ujian. Jadi ujiannya online ya. Jadi di sini kita komputer based test untuk setiap kegiatan penilaian atau ujian-ujian, ulangan harian itu demikian. Jadi tidak paper test, tidak kalian menulis ulangan di kertas tidak, karena kita sudah belajar harmoni dengan alam. Jadi kalau banyak kertas artinya banyak polusi, banyak tanaman yang ditebang untuk kertas. Sehingga untuk SMA Negeri 2 Padalarang kegiatan proses kegiatan penilaian seluruh pembelajaran dilakukan secara online, baik melalui Android ataupun melalui komputer. Yang memiliki Android di Android masing-masing, yang tidak memiliki dilaksanakan di komputer kami siapkan. Nah ini karena konsep kami sudah mulai. Kemudian ini juga ada kegiatan
bersih-bersih nih kayak kebersihan semuanya. Jadi tidak hanya selebrasi sebenarnya. Ini kali ini momennya adalah selebrasi ya. Selebrasi adalah ketika ini juga kami adakan juga selebrasinya selain implementasi dalam masyarakat. Kemudian ini juga kita mengikuti lomba-lomba kegiatan, ada kegiatan-kegiatan yang dipropori ini oleh kelompok Adiwiata. Jadi bagaimana kita mengolah sampah-sampah yang kurang berguna menjadi nilai tambah. Kemudian juga sholat duha dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu untuk menumbuhkan atau membangkitkan karakter religius pembiasaan ya. Jadi kalau sholat duha mau jadi habit, berarti harus 40 Jumat tanpa putus ya. Sehingga nanti dari habit terus. Dan syukur-syukur kalau bisa setiap hari. Bagaimana strateginya? Yang pertama dengan sistem pengembangan kompetensi pembelajaran. Bagaimana kita mengembangkan pembelajaran di sekolah ya untuk menumbuhkan karakter masyarakat Jawa Barat yang menuju ke jalan masing. Jadi kompetensi pembelajaran di sini kami kemas sedemikian rupa sehingga menjadi konsep pembelajaran yang menyenangkan. Kalau dari tatap muka mungkin agar menyenangkan Bapak Ibu guru bisa belajar. Nah, bagaimana sekarang dalam masa pandemi ini kita menyajikan materi secara virtual nyenengin kalian. Nah, Bapak Ibu guru kemarin sudah kami latih ya melalui HP untuk bisa mengemas materi-materi pembelajaran yang akan disampaikan dia menjadi udah ada plus di situ. Iya, ini mah yang ada. Dan untuk masa pandemi ini pembelajaran waktunya atau durasinya dikurangi ya nanti. Tidak sengaja kalau kita di sini sampai jam 15 sampai jam 15. Ada bagian yang Nah, selama masa pandemi tidak, jangan khawatir. Kalian hanya akan belajar paling lama 4 jam. Sehari 4 jam mungkin 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran 4 jam sehari. Apakah durasinya 4 jam 60 menit atau 4 jam 45 menit kali 45 menit? Nanti ada strateginya disampaikan oleh kurikulum pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, strateginya adalah kajian dan penelitian. Jadi kita mengkaji dari setiap action yang kita lakukan, ini berdampak atau tidak. Kalau misalnya berdampak bagus, maka kita akan mempertahankan lebih bagus lagi. Kalau misalnya hasil kajiannya ini kurang ini, maka mungkin kami nanti akan mengganti atau merubah strategi seperti apa agar konsep ini dapat tersampaikan atau dapat lebih mudah gitu ya diterima. Kemudian sosial movement, ya, artinya memang kita harus mau bergerak, harus mau itu tadi kita harus menjadi biasa dalam kondisi yang tidak biasa. Kemudian network, nah ini adalah hubungan satu sama lain antara institusi yang satu dan yang lain. Bagaimana kita bisa mengembangkan konsep-konsep karakter di SMA Negeri 2 Padalarang ini dengan membangun jejaring dengan berbagai sektor. Contoh misalnya dalam pengembangan teknologi kita juga bergabung dengan berbagai platform penyedia, kemudian juga kita di dalam hal lainnya misalnya di dalam kegiatan kita juga
bergabung atau mencari hubungan dengan institusi lain seperti dalam hubungan industri yang senantiasa mendukung kita, bagaimana program Adhiana senantiasa berjalan di sekolah kita, ataupun hal-hal lainnya, misalnya dengan para ulama juga kita menjalin komunikasi yang baik dengan para pemuka agama agar senantiasa mereka juga bisa secara gradual diundang oleh kita untuk memberikan materi dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Anak-anakku sekalian, intinya ya, sekolah ini adalah sebuah institusi yang berjibaku untuk mengembangkan karakter, baik karakter secara keilmuan, baik karakter membangun manusia yang sehat, baik secara fisik maupun mental, membangun karakter yang religius sehingga semua ini menjadi karakter yang baik dan kuat atau menjadi habit bagi seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Padalarang. Intinya seperti itu. Yang kalau Jakarta Hikmah namanya itu hanya nama program, Kalau kegiatan-kegiatannya itu yang sudah kami lakukan selama ini. Bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan agar terbentuk masyarakat Jawa Barat yang berkarakter baik, unggul, sesuai visi dan misi atau konsep pada Jabar Mas. Karena Jabar Mas itu hanya kemasan, nama program, judul program. Tapi sesungguhnya proses-proses itu semuanya sudah kami laksanakan setiap harinya, untuk membangun karakter yang baik yang berbasis kepada 3 unsur budaya yang ada di Surabaya. Jadi artinya begini, kalau kita yang ada di daerah Priangan berbudaya seperti orang Priangan, gitu. Kalau kita dia yang berada di wilayah Cirebon, ya berbudaya sebagaimana orang sudah Cirebon. Begitupun yang di Bekasi misalnya, maka dia budayanya akan berbeda dengan orang Priangan, yaitu sudah Betawi, ya, yang ada ke Betawi. Nah itu tidak masalah karena semua itu adalah keunggulan-keunggulan budaya lokal yang nanti akan menjadi harmoni, menjadi karakter seluruh masyarakat Jawa. Barangkali sekian saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Dibuka pertanyaan tidak Pak? Kalau mau dibuka pertanyaan silakan. Tidak usah atau durasinya sudah habis. Karena kami beberapa kami harus memperhitungkan kapasitas kuota bagi anak-anak yang lainnya karena tidak memiliki kapasitas yang sama mungkin ya. Durasi saya berapa menit Pak? Belum itu. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau di sini? Martin? Barangkali ada yang mau bertanya? Kalau yang mau bertanya ada kesempatan untuk 3 pertanyaan, silakan respon dulu di aplikasi Zoom-nya. Belum, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya hitung ya, sampai 5 ya. 1. Ada yang di sini? Ada nggak yang bertanya? Adik-adik, anak-anak kelas 5 mau nanya? Ada, nggak apa-apa ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang lainnya? Tidak ada. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Yuki Kurniawati MPD selaku Kepala SMA Negeri 2 Padalarang yang telah menyampaikan materi tentang kebijakan jaga masyarakat. Berikutnya kita lanjut ke acara orientasi dan informasi kegiatan MPLS 2020. Berikut anak-anakku yang sedang virtual di luar sana akan saya perkenalkan satu persatu kelas yang nantinya akan bertugas dari 10 kepada Bapak Ibu yang saya panggil untuk bisa supaya anak yang virtual sana nanti bisa mengenal kelas yang nantinya akan masuk MIPA maupun 10. Itu yang pertama 10 MIPA 1 ini ada Ibu Dina Sutiana SAG. Bisa maju ke depan sehingga nanti siswa-siswinya bisa tahu oh Ibu Dina yang. Kemudian berikutnya 10 MIPA 2 wali kelasnya adalah Ibu Desi Mursita SPD. Ini merupakan alumni yang pertama dari SMA 2 Padalarang. Sekarang sudah menjadi masuk Jawa Barat saya. Yang ketiga 10 MIPA 3 Ibu Nur Fajriah Hanifah SPD. Ya. Ini 10 MIPA 3. Kelas 10 MIPA 3 Ibu Nur Fajriah Hanifah SPD. Berikutnya 10 MIPA 4 Dr. Anda Yani Haryani. Beliau berhalangan hadir. Berikutnya 10 MIPA 5 Bapak Andi Sopandi SPD. Ya, kalau bisa depan. Ini 10 MIPA 5 Bapak Andi. 10 MIPA 6 Ibu Hestika Sulistiawati SPD. Ya, 10 MIPA 6. Berikutnya 10 MIPA 7 Ibu Dea Amanda SPD. Berikutnya kelas 10 IPS 1 Ibu Kikin Martiani MPD. Ya, wali kelas 10 IPS 2 Dr. Anda Rita Hartati. Mundur. Wali kelas 11 IPS 3 sama. Wali kelas 10 IPS 3 Ibu Leni Meilani SPD. Wali kelas 10 IPS 4 ini yang ditunggu-tunggu Bapak Ahmad Syarif SPD. Jadi masih single. Berikutnya yang terakhir wali kelas 10 IPS 5 Bapak Erwin Mirdani SPD. Ya, ini dia wali kelas 10 MIPA 1 Ibu Dina Sutiana SAG. Berikutnya wali kelas 10 MIPA 2 Ibu Desi Kursita SPD. Wali kelas 10 MIPA 3 Ibu Nur Fajriah Hanifah SPD. Wali kelas 10 MIPA 4 Dr. Anda Yani Haryani. Bapak tidak ada. Berikutnya wali kelas 10 MIPA 5 Bapak Andi Sopandi SPD.
Wali kelas 10 MIPA 6, Ibu Hestika Sulistiawati SPD. Wali kelas 10 MIPA 7, Ibu Dea Amanda SPD. Wali kelas 10 IPS 1, Ibu Fikir Martiani MPD. Wali kelas 10 IPS 2, Dr. Anda Dita Hartati. Wali kelas 10 IPS 4, 10 IPS 3, Ibu Leni Meilani SPD. Wali kelas 10 IPS 4, Bapak Ahmad Syarif SPD. Wali kelas 10 IPS 4, Bapak Erwin Wirdani SPD. Ya, terima kasih. Itulah daftaran wali kelas 10 yang lagi dari kelas yang Anda hafalkan wajah-wajahnya di kalau nanti kelas kalian sudah di ini. Terima kasih Bapak Ibu wali kelas untuk bisa dipersilakan kembali. Ya, itu tadi perkenalan dengan wali kelas kalian di kelas 10 nanti. Jika kalian sudah dibagi kelasnya, nanti kalian bisa menghubungi wali kelas tersebut. Ya, berikutnya akan saya bacakan jadwal kegiatan MPLS 2020-2021. Untuk hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, jam 7.30 sampai jam 8.00 acara upacara untuk siswa kelompok 1 dan kelompok 2. Bertempat di lapangan upacara dengan narasumber adalah Pak Masri Kisifan sebagai pembina upacara. Kemudian pukul 8 sampai 8.45 materi profil sekolah untuk kelompok 1 di ruang aula akan dipandu oleh Bapak Aisyari Hasan Effendi, MPD. Materi cara belajar efektif untuk kelompok 2 di ruang lab biologi oleh Bapak Andi Ginanjar, SPD. Berikutnya, jam 9 sampai jam 9.45, materi profil sekolah untuk kelompok 2 di ruang lab biologi oleh Bapak Aisyari Hasan Effendi. Ini di sesi kedua. Kemudian materi cara belajar efektif untuk kelompok 1 di sesi 2 di ruang aula oleh Bapak Adi Ginanjar, SPD. Yang berikutnya pukul 10 sampai dengan pukul 15 adalah bagi kelompok 1 dan ada di lapangan. Berikutnya untuk hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 7.30 sampai pukul 8 ada upacara dengan kelompok 3 dan kelompok 4 yang berada di. Kemudian untuk materi profil sekolah berada di kelompok 5. Kemudian dengan materi ada Rubiano. Berikutnya materi cara belajar efektif itu akan dilakukan oleh kelompok 4 berada di ruangan biologi dan materi komunikasi. Berikutnya materi profil sekolah kelompok 4 lanjut ke ruangan biologi itu dengan materi ujian. Kemudian materi berikutnya ada syarat belajar yang menuju ke ini. Dan pukul 10 dan pukul 10.15 itu bukan juga dilakukan oleh kelompok C dari lapangan. Kamisnya ini bergiliran lagi pukul 7.30 sampai pukul 8 itu acara kelompok 5 dan kelompok 6 dari lapangan upacara. Dan untuk materi kelompok 5 aula materi Ibu Ani Mulyadi MPD dan
Materi cara belajar efektif dilakukan oleh Muhammad dari ruang kuliah biologi dengan pemateri Bu Helmiana Agus. Materi progres sekolah berpindah ke ruangan aula itu oleh Ibu Ani MPD. Kemudian materi cara belajar efektif kelompok 5 berpindah ke ruangan biologi dengan pemateri Ibu dan pukul sampai pukul 10 yang terakhir Jumat tanggal 17 Juli 2020 pukul 7.30 sampai dengan 8 acara dilakukan oleh kelompok 7 dan 8 berada di dalam acara materi progres berada di ruangan 4 dengan pemateri dan materi sangat belajar efektif oleh kelompok 8 di ruangan biologi dengan pemateri Bapak Di Sumandius. Sekolah 8 berpindah ke ruang biologi dengan pemateri Bapak dan materi sangat belajar efektif oleh kelompok 7 berada di ruangan 4 dan penutupan dan 8 berada di bawah. Mungkin itu acara AKS selama dari tanggal 13 sampai 17 ini yang akan diikuti oleh seluruh kelas 10 baru. Nah, kita dibagi-bagi kelompok supaya menghindari dari itu saja mungkin ya. Ya baik, terima kasih. Ya demikian seluruh rangkaian acara yang kita lalui bersama. Semoga melalui acara MPLS Mahasiswa Padalarang 2020 ini, peserta didik baru dapat lebih mengenal lingkungan sekolah kampus kreatif SMA Negeri 2 Padalarang. Untuk itu, kita tutup acara pembukaan MPLS SMA Negeri 2 Padalarang 2020-2021 ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting, YouTube, dan Live Meeting. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Maka Bapak Ibu diizinkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih atas perhatiannya. Buat anak-anakku kelas 10 tadi sudah dibacakan jadwal acara atau susunan acara untuk besok ya. Jadi kalian sudah dibagi menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok nanti ada jadwalnya masing-masing untuk datang ke sekolah. Kemudian susunan acara nanti akan disampaikan melalui kelompok grup WA. Bagi kalian yang belum tergabung di dalam grup WA MPLS 2020 Padalarang, kalian boleh menghubungi nomor layanan informasi MPLS atau PPDB 2020. Nanti akan kami informasikan dalam beberapa kelompok MPLS. Oh ya, untuk daftar hadir bagi siswa yang hadir secara virtual, kalian bisa klik link absensi yang ada di grup WA di kelompok
yang kelompok yang MPLS ada. Silakan jangan lupa diisi absensinya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar ulang kan? Daftar. Yang wartawan KPT bagian pengaduan minta data siswa yang Ya baik, bagi siswa-siswi kelas 10 kalian sudah boleh meninggalkan sekolah, dan bagi atas nama kami siswa yang kami terima terima kasih atas minta data siswa yang kerja. apa? Minta data siswa Kita yang tunggu terima besok untuk hadir lagi di sini. Kan ada di Kalian bisa koordinasi dengan Pak Edi atau Akhiran untuk persiapan acara besok. mungkin data siswa terima. Yang Tahap satunya dia dokumen di satu kamu ini satu. Yang diberi saya buka dulu. Mau yang diterima aja kan? ya, yang sesuai data yang datang 2 orang. Itu daftar pelang nanti. Tapi terlibat di database data Ya berarti termasuk tugasnya. Mas, coba dicek jam seberapa pilih ya. saya kita mengakses dia laporan saya kan atas untuk ini di atas nanti Misalnya ada materi di sekolah, kalau dari sekolah atau kemampuan sedangkan kalian yang ada dalam domain ekonomi. Nanti akan ada strategi dan cara bagaimana kita bisa berkomunikasi satu sama lain, baik antara peserta dengan karena keseluruhan ini dijadikan hal karena kadang perlu kesulitan untuk menjadi kamar dan menjadi debat. Itu sekali-kali harus ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya sehingga nanti diterapkan hal-hal baik untuk proses pembelajaran di sekolah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas penyelenggaraan selamat bergabung terakhir saya berpesan agar anak semua senantiasa
menjaga diri, menjaga keluarga diri, keluarga serta ketika berada di selamat melaksanakan kegiatan, semuanya berjalan. Waktu juga bukan tanggal 7-nya kok. Namanya maksudnya. Nomor teleponnya ada. Anu aktif pun sudah sering bunyi. Tanggapan dua. Delapan dua satu tujuh itu, tanggapan 21 satu satu 052 bisa kan 13 kita nomornya 7 ini 0821 Oke. Anda